Ustaz, bagaimana hukumnya berzikir dengan menggunakan tasbih? Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Sahabat menentang tasbih, bahkan menghitung bagi biji saja. Kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dan baru. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, Syekh Fauzan dan yang lain membolehkan. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk apa dan kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang solid, Katolik. Tetapi ulama yang lain membolehkan, Syekh Fauzan dan yang lain membolehkan. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Aafanti Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya kembali akan hadir membahas perbedaan ulama Wahabi, ustadz Wahabi, tentang masalah tasbih. Tasbih bukan subhanallah, alat yang dipakai untuk zikir, tasbih sebagaimana kita maklumi bersama. Ustadz Subhan Bawasir ini sering mengejek apa yang dikerjakan oleh orang-orang Islam di Indonesia ini. Adanya orang Indonesia diejek, termasuk maaf-maafan setelah lebaran juga seakan-akan diolok-olok oleh dia. Dan sekarang tasbih yang digunakan alat untuk menghitung zikir itu tak luput dari olok-olokan beliau, yaitu Subhan Bawasir itu. Katanya tasbih ini bukan dari Islam. Dari mana tasbih itu dikatakan dari Islam? Bahkan kalau orang Shaolin itu menuntut hak paten, maka kita kena. Karena tasbih itu asalnya dari Shaolin katanya. Bukan dari Islam. Tetapi alhamdulillah Ustadz Firanda membantah pernyataan Subhan Bawasir ini. Karena yang dimaksud dengan tasbih itu adalah bukan zatnya. Yang dimaksud dari tasbih itu adalah hanya sarana, wasilah. Nah teman-teman Wahabi, mari kita berpikir sekarang. Dalam memahami konsep bid'ah saja, ustadz-ustadz Anda itu banyak yang linglung, banyak yang kebelinger, banyak yang sungsang. Subhan Bawasir itu tidak bisa membedakan mana bid'ah yang sebenarnya. Sarana saja, alatnya saja dikatakan bid'ah. Padahal sudah jelas itu alat menghitung. Jangan tekstual banget. Rasulullah menghitung dengan jarinya. Nah, ini kan fungsinya adalah untuk menghitung. Walaupun yang dicontohkan oleh Rasulullah itu menghitung, tapi pada esensinya, pada kenyataan atau maksud sebenarnya yang diharapkan adalah menghitung, begitu ya. Bukan harus kalau dihitung dengan jari maka pakai hitungan jari. Kalau hitungan dulu pakai batu, sekarang pakai kalkulator, tidak boleh misalnya. Jangan seperti itu, tekstual banget sih. Makanya Firanda mengatakan bahwa itu adalah sarana saja. Ya silakan sampean pilih Firanda atau pilih Subhan Bawasir. Jadi ini konsekuensinya, kata Subhan Bawasir ini adalah bid'ah, bukan asal dari Islam, tidak ada asalnya dari Islam ini. Jadi orang yang pegang tasbih adalah bid'ah. Tetapi dibantah oleh Syekh Firanda, oleh Ustadz Firanda, sang dokter ini membantah bahwa itu adalah sarana saja, alat saja untuk menghitung. Sekarang kita lihat bagaimana fatwanya ulama Saudi. Saya ambil di sini adalah fatwanya Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin juz 11 halaman 241. Fa innat tasbiha, sesungguhnya tasbih, bil misbahati, menggunakan alat tasbih sebagaimana yang kita kenal sekarang, la yu'addu bid'atan, tidak digolongkan bid'ah, tidak dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah fiddin. Ingat Pak Subhan Bawasir, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tasbih menggunakan misbahah, untayan tasbih sebagaimana yang kita kenal saat ini adalah la yu'addu bid'atan fiddin, ini tidak dianggap suatu yang bid'ah dalam urusan agama. Li'annal murada bil bid'ati al manhi anha hiyal bid'u fiddin. Karena yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang dalam urusan agama adalah bid'ah dalam urusan agama.
bukan bid'ah sarana. Wat tasbihu bil misbahati, tasbih dengan menggunakan alat hitung misbaha, tasbih yang kita kenal itu innama huwa wasilatun lidabtil adat. Itu hanyalah wasilah, hanyalah sarana, hanyalah alat untuk menghitung berapa banyak sudah ia mengerjakan tasbih. Untuk lidabtil adat saja, untuk membatasi sudah dapat berapa hitungannya. Bukan langsung dikatakan bid'ah Pak Subhan Bawasir. Ya Allah, ya Allah. Ini Pak Subhan Bawasir, konsep bid'ah yang Anda pahami sebenarnya adalah rapuh. Kenapa? Masalah ini saja Anda anggap bid'ah, gimana sih? Jadi dari perbedaan pendapat ini, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa konsep bid'ah yang dipahami oleh ustadz-ustadz Wahabi itu sebenarnya adalah konsep bid'ah hasil pemikirannya sendiri. Apa yang tidak cocok terhadap dirinya sendiri bid'ah, bukan dari Islam. Langsung seperti itu. Apapun itu. Bahkan mik pun ada ulama Wahabi yang membid'ahkan mik ini. Dan sekarang Subhan Bawasir mengatakan itu adalah sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Tasbih itu bukan ajaran dari Islam. Tapi alhamdulillah sekarang Ustadz Firanda itu sudah banyak yang lurus pendapatnya, yaitu hampir-hampir sudah banyak yang sesuai dengan pemahaman Aswaja. Sudah tidak begitu ekstrim seperti yang dulu lagi. Bahkan tidak se-ekstrim Yazid Jawas dan Subhan Bawasir ini. Entahlah apa yang merasuki Subhan Bawasir ini sehingga seperti itu. Apakah karena orang Saulin itu pegang tasbih? Apakah karena orang Katolik itu pegang tasbih sehingga itu dikatakan bukan ajaran Islam, bukan dari Islam? Terus kalau hanya berdasarkan sesuatu itu sama dengan yang dikerjakan oleh orang lain, mirip dengan yang dikerjakan orang lain, kemudian dikatakan ini bukan dari Islam misalnya, termasuk pakaian ihram juga mirip dengan pakaiannya orang Saulin. Bukan hanya tasbih yang mirip itu Pak Subhan Bawasir, pakaian ihram ini juga mirip dengan yang dikerjakan oleh orang-orang Saulin. Ente ini memahami agama dengan otaknya sendiri, ya inilah akibatnya atau efek dari anti mazhab seperti ini. Keburu berfatwa tanpa dasar ilmu, tanpa punya ilmu yang mumpuni, langsung berfatwa serampangan seperti ini. Ya inilah akibatnya. Akan terjadi banyak penyimpangan, akan terjadi banyak fatwa hanya hasil dari otaknya sendiri, sehingga akan membuat bingung orang. Ya maklumlah jamaahnya ini jamaah yang bukan dari backgroundnya, bukan orang-orang yang berilmu. Mereka tidak tahu baca kitab, sehingga apa yang dikatakan oleh Anda Ustadz-Ustadz Wahabi ini ya langsung diambil begitu saja. Dan jika ada yang memberitahu, maka yang memberitahu itulah yang salah. Padahal ustadznya ini sembarangan dalam berfatwa. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.